Ja'far bin Abi Thalib. Pada saat Rasulullah memilih sahabat-sahabatnya yang akan berhijrah ke Habsyi, Ethiopia, maka tanpa berpikir panjang, Ja'far bersama istrinya tampil mengemukakan diri. Hijrahnya kaum muslimin ke Habsyi membuat kaum Quraisy tak senang. Hal itu semakin membangkitkan kemarahan dan rasa dengki mereka. Mereka cemas dan takut kalau kaum muslimin di tempatnya yang baru ini menjadi bertambah kuat dan jumlahnya semakin banyak. Bila Islam tidak dapat berkembang atau pengikutnya tidak semakin bertambah, tentulah mereka tak akan lepas dari penindasan kaum Quraisy. Oleh sebab itu, para pemimpin kaum Quraisy mengirimkan 2 orang utusan yang terpilih menghadap Kaisar Negus, lengkap dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga. Kedua utusan itu menyampaikan harapan kaum Quraisy agar Kaisar Negus mengusir kaum muslimin yang datang ke negeri dan menyerahkan kepada mereka. 2 orang utusan itu adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash, yang keduanya waktu itu belum masuk Islam. Kaisar Negus yang bertahta di Habsyi adalah seorang tokoh yang mempunyai iman kuat. Dia penganut agama Nasrani secara murni, jauh dari penyelewengan. Kebesaran namanya telah tersebar ke negara tetangga. Ia adalah seorang kaisar yang adil dan bijaksana. Oleh karena itulah Rasulullah memilih negeri itu untuk menjadi tempat hijrah bagi sahabat-sahabatnya. Dan karena itu pula lah kaum kafir Quraisy merasa khawatir kalau maksud dan tipu muslihat mereka menjadi gagal dan tidak berhasil. Maka dari itu, kedua utusan kaum Quraisy dibekali dengan sejumlah hadiah besar yang berharga untuk pembesar-pembesar agama dan pejabat gereja di Habsyi. Orang Quraisy berharap agar mereka berpihak kepadanya dan menyokong tuntutannya di hadapan Kaisar. Demikianlah, di hari kedua utusan kaum Quraisy itu akan menghadap Kaisar sudah ditentukan, kaum muslimin pun diundang untuk menghadapi dendam kesumat Quraisy yang masih hendak melakukan muslihat keji dan menimpakan siksaan kepada mereka. Dengan wajah yang menunjukkan kewibawaan dan kerendahan hati, Kaisar Negus duduk di atas kursi kebesarannya, dikelilingi oleh pembesar gereja dan agama. Di hadapannya duduk kaum muhajirin Islam, yang diliputi oleh ketentraman dari Allah dan dilindungi oleh rahmatnya. Kedua utusan kaum Quraisy berdiri mengulangi tuduhan mereka yang pernah mereka lontarkan terhadap kaum muslimin di hadapan Kaisar, sebelum pertemuan besar yang menegangkan itu. Baginda Raja yang mulia telah nyasar orang-orang bodoh dan tolol ke negeri Paduka. Mereka tinggalkan agama nenek moyang, tetapi juga tidak untuk memeluk agama Paduka. Bahkan, mereka datang membawa agama baru yang mereka ada-adakan, yang tak pernah kami kenal dan tidak juga oleh Paduka. Sungguh, kami telah diutus oleh orang-orang mulia dan terpandang di antara bangsa dan bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga mereka, agar Paduka sudi mengembalikan orang-orang ini kepada kaumnya kembali. Kaisar Negus memalingkan mukanya ke arah kaum muslimin. Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsamu dan tidak pula ingin memeluk agama kami? Katanya. Ja'far bin Abi Thalib bangkit berdiri, menunaikan tugas yang dibebankan kawan-kawannya sesama muhajirin. Dilepaskan pandangannya kepada Raja Negus yang telah berbuat baik menerima mereka. Paduka yang mulia, dahulu kami memang orang yang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahmi, dan menyakiti tetangga. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah, hingga masanya Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kami. Kami kenal asal-usulnya, kejujuran, ketulusan dan kemuliaan jiwanya. Beliau mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri kepadanya, dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama orang tua kami dulu, berupa batu-batu dan berhala. Beliau menyuruh kami berkata benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari menumpahkan darah, serta semua yang dilarang Allah. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina, mengeluarkan ucapan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berbuat jahat terhadap wanita baik-baik. Lalu kami benarkan dia dan kami beriman kepadanya serta kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. Lalu kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak kami persekutukan sedikit pun. Juga kami haramkan apa yang diharamkannya kepada kami, dan kami halalkan apa yang dihalalkannya untuk kami. Karena kaum kami memusuhi dan menggoda kami dari agama kami, agar kami menyembah berhala lagi dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. Maka ketika mereka memaksa dan menganiaya kami, serta menghalangi kami dari agama kami, maka kami hijrah ke negeri Paduka,
dengan harapan akan mendapatkan perlindungan Paduka dan terhindar dari perbuatan-perbuatan aniaya mereka. Ja'far mengucapkan kata-kata yang mempesona laksana cahaya fajar. Kata-kata itu membangkitkan perasaan jiwa Negus. "Apakah Anda membawa wahyu yang diturunkan atas Rasulmu itu?" tanya Kaisar Negus. "Ya," jawab Ja'far. "Coba, bacakan untukku," tegas Kaisar Negus. Lalu Ja'far membaca bagian dari surat Maryam dengan penuh kehusyukan yang memikat. Mendengar itu, Kaisar Negus menangis dan para pendeta serta pembesar-pembesar agama juga turut menangis. Setelah tangis mereka reda, Kaisar Negus berpaling kepada kaum Quraisy seraya berkata, "Sesungguhnya apa yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Nabi Isa sama memancar dari satu pelita. Kamu berdua dipersilahkan pergi. Demi Tuhan, kami tak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Dan pertemuan itu pun bubar. Allah telah menolong hamba-hambanya. Sementara utusan kaum Quraisy yang menderita kekalahan yang hina pergi meninggalkan tempat itu dengan muka merah menahan malu dan marah. Ia merasa tidak puas dengan keadaan itu. Apalagi Amr bin Ash, seorang yang lihai dan penuh tipu muslihat licik, tidak akan menyerah begitu saja, apalagi berputus asa. Tak habis-habisnya ia berpikir, "Besok, aku akan menemui Negus lagi. Akan kusampaikan kepadanya bagaimana cara memukul kaum muslimin dan membasmi sampai ke akar-akarnya," kata Amr bin Ash. "Jangan lakukan itu. Bukankah kita masih ada hubungan keluarga dengan mereka, sekalipun mereka berselisih paham dengan kita?" cegah Abdullah bin Rabi'ah. "Aku tak peduli. Akan kukatakan kepada Kaisar Negus bahwa mereka mendakwakan Isa anak Maryam itu manusia biasa seperti manusia yang lain." Itulah rupanya muslihat baru yang telah diatur utusan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin untuk memojokkan mereka. Seandainya orang Islam terang-terangan mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba Allah seperti manusia lainnya, pasti hal itu akan membangkitkan kemarahan dan permusuhan raja dan kaum agama. Sebaliknya, jika mereka meniadakan Isa pada wujud manusia biasa, niscaya keluarlah mereka dari akidah agama mereka. Keesokan harinya, kedua utusan kaum Quraisy itu menghadap lagi kepada Kaisar Negus. "Wahai Paduka Raja Negus, orang-orang Islam itu telah mengucapkan sesuatu yang keji, yang merendahkan kedudukan Isa," katanya. Para pendeta dan kaum agama menjadi geger dan gempar. Kalimat pendek itu cukup menggoncangkan Negus dan para pengikutnya. Mereka kembali memanggil orang-orang Islam untuk menanyai bagaimana sebenarnya pandangan agama Islam tentang Isa Al-Masih. "Kami akan mengatakan tentang Isa alaihissalam sesuai dengan keterangan yang dibawa Nabi kami, Muhammad SAW, bahwa ia adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimahnya yang ditiupkannya kepada Maryam dan ruh darinya." Kaisar Negus bertepuk tangan tanda setuju, seraya mengumumkan memang demikianlah yang dikatakan Al-Masih tentang dirinya. Tetapi pada deretan para pembesar agama yang lain terjadi hiruk-pikuk, seolah-olah memperlihatkan ketidaksetujuan mereka. Namun, Kaisar Negus tak memperdulikannya. "Silakan Anda semua tinggal bebas di negeri kami," katanya kepada kaum muslimin. "Dan siapa berani mencela dan menyakiti Anda, maka orang itu akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya." Kemudian Kaisar Negus berpaling kepada para pembesarnya. Lalu sambil mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah kedua utusan kaum Quraisy itu, ia berkata, "Kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kedua orang ini. Aku tak membutuhkannya. Tuhan tak pernah mengambil uang sogokan dariku dikala Dia mengaruniakan tahta ini kepadaku. Karena itu, aku pun tak akan menerimanya dalam hal ini." Orang-orang Islam di bawah pimpinan Ja'far memulai penghidupan baru di tanah Habsyi, Ethiopia dengan aman dan tentram. Hingga akhirnya datang saatnya Allah mengizinkan mereka kembali kepada Rasul mereka, kepada sahabat dan handai taulan, serta kampung halaman mereka.